Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, gimana kabarnya pada pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Udah makan semuanya? Udah. Udah. Jadi siap ya untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Siap. Siap. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, tolong ketua kelas Hafiz pimpin doa. Siap, buat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran tolong rapikan tempat duduk ini dulu. Kalau ada sampah dekatnya tolong pungut. Ada sampah sekitarnya enggak? Ya. Tolong rapikan dulu. Geser sedikit ke sini deh. Sini deh. Ya. Silakan buka bukunya. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ambil pesan dulu ya. Hafiz Satria Utama Ada Pak. hadir. Yes. Selfida Mayesi Ada Pak. hadir. Ami Ramadhani Ada Pak. hadir. Kelsey Despira Ada Pak. hadir. Sitia Prai. Libur. Ya. Pak kadang. Ada kabar? Enggak. Enggak. Ada surat? Enggak. Enggak ada. Besok kalau bilang sama Setia ya, nanti sampai di rumah kalau izin misalnya kirim surat misalnya sakit apa ya, jangan enggak kasih kabar gitu kan. Misalnya yang sakit nanti bisa kita jenguk sama-sama kan gitu. Jadi cuma Setia ya yang enggak hadir ya. 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 Baiklah, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih. Coba angkat tangan, siapa yang masih ingat? Selfida apa? Kekuatan iman dengan amal saleh. Iya, kuatkan iman, Dengan amal saleh. Ayo, Hafiz, apa arti iman? iman. Ah, Percaya. iya benar. Bersiap dulu sama Hafiz sama Selfida. Iman artinya percaya. Jadi materi kita minggu kemarin, perkuatkan iman dengan amal. Saleh. Iya. Contoh amal saleh apa-apa Chelsea? Contoh amal saleh. Chelsea? Sholat. Iya, sholat. Apa lagi? Angkat tangan siapa? Haji. Haji betul. Lapis apa? Sholat. Iya, sholat juga betul. Apa? Membaca Al-Quran. Iya, banyak juga. Haji. Bagi sedekah juga. Haji juga banyak amal saleh ya, dari sholat, bantu orang tua, zikir dan sebagainya. Jadi supaya iman kita itu kuat, meningkat itu kan, kita kasihlah apanya kan, pupuklah dengan amal soleh gitu. Seandainya kita kurang beramal atau beramal soleh, maka iman kita akan turun gitu. Habis perhatikan Bapak dulu ya. Ya. Jadi masih ingat ya materi kita minggu kemarin? Masih. Baik, kita masuk materi kita minggu sekarang, yaitu tentang, nggak tahu ya, ini ada Bapak ada apa? Ini bentar. Materi kita sekarang yaitu coba ini ada gambar Bapak apa? Tunggu bentar ya. Nampak gambarnya? Nampak Ini gambar apa? orang sedang makan.
Apa yang dimakannya? Kepiting. Nah, ini kayaknya kan gambar ilustrasi ini kan uang kan. Nah, ini berebutan kan. Nah, ini uang nih, jadi berebutan mereka. Nah, ini makan. Ayam. Saling Ayam makan ya goreng. kan. Ini menggambarkan salah satu menggambarkan orang yang berperilaku tamak. Tamak. Jadi materi kita sekarang adalah tentang orang tentang sifat. Sifat tamak. Ya, judul besar materi kita sekarang yaitu meraih ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Iya benar. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan materi kita pada saat ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan sifat tamak. Ya kan sih? Yang kedua, mengetahui contoh sifat tamak. Yang ketiga, mengetahui dalil sifat tamak. Apa dalil nanti kita pahami pas kita belajar nanti. Kemudian dapat menghindari sifat tamak setelah kita pelajari apa dampaknya itu kan. Gimana kita cara menghindarinya? Paham? Paham. Baik, kita masuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sifat tamak. Yang pertama, ada yang tahu pengertian tamak? Siapa? Angkat tangan. Tidak apa? Suatu keinginan yang besar memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Iya. Ada yang tahu lagi apa itu tamak? Iya, benar. Benar disampaikan oleh Sulfida tadi. Kasih aplaus dulu pada Sulfida. Tamak itu pengertiannya yang memang suatu keinginan yang berlebihan untuk memperoleh harta yang banyak gitu. Keinginan yang kuat memperoleh harta yang banyak. Dia untuk mendapatkan harta tersebut, perhatikan Bapak Apis, perhatikan Bapak di sini. Dia untuk mendapatkan harta, dia menghalalkan segala cara, bisa gitu. Bisa dengan cara mengambil harta orang, bisa dengan cara menipu gitu kan. Setelah banyak hartanya, dia tidak mempedulikan orang, tidak mau bersedekah, selain pelit gitu. Gitulah orang yang memiliki sifat tamak gitu. Paham? Paham. Ada pertanyaan tentang pengertian sifat tamak? Tidak. Itu sifat tamak. Kemudian kita masuk akibat buruk dari sifat tamak. Akibat buruk dari sifat tamak itu banyak. Jika kita memiliki pada kita itu ada sifat tamak, banyak sekali akibat buruknya. Yang pertama yaitu batil. Apa itu batil? Ada yang tahu? Tidak. Batil itu adalah karena terlalu cinta harta, mereka menjadi pelit untuk berbagi. Misalnya dia banyak harta kan, banyak uangnya, harta berlimpah gitu kan. Tetangganya nggak ada makanan mau dimakan, dia nggak peduli gitu kan, dia pelit berbagi. Dia mikir ini harta saya tidak berkewajiban bagi kepada mereka. Dia berpikir gitu karena sulit mencari harta, dia beranggapan itu. Padahal agama kita dianjurkan untuk berbagi, bersedekah gitu. Jadi pelit gitu yang pertama. Yang kedua itu menjadi egois. Ada yang tahu pengertian egois apa? Amin apa egois? Apa? Mementingkan diri sendiri. Iya benar, mementingkan diri sendiri. Jadi orang tamak itu mementingkan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Tidak mau berbagi, misalnya ada tetangga yang miskin, kelaparan, kesusahan, mereka tidak peduli gitu. Selanjutnya individualis. Apa? Tidak apa? Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Iya, individualis itu dia berindividu gitu kan, sendiri-sendiri, dia mementingkan diri sendiri, keluarga dia aja saja. Sih dulu tepuk tangan Sulfida sama ini. Udah. Seandainya tetangganya ada kegiatan atau apa, membutuhkan harta batuan gitu kan, mereka tidak peduli. Yang penting mereka merasa kalau mereka cukup, aman, tidak kekurangan harta, tidak kekurangan makanan, mereka udah gitu. Selanjutnya ambisius. Ada yang tahu? Siapa yang tahu ambisius? Tidak. Ambisius itu adalah berhasrat, berpacu untuk memperoleh harta. Dia memiliki dorongan yang sangat kuat lah untuk mendapatkan suatu harta. Misalnya udah dapat uang 1 juta misalnya per minggu, misalkan mau nambah lagi agar bisa jadi 5 juta per minggu misalkan. Kuat. Dia menghalalkan segala cara, tidak mempedulikan dosa atau apa, bisa dia menipu gitu.
Nah, itu dapat buruk akibat sifat tamak tersebut. Selanjutnya, menjadikan harta itu seperti berhala. Kalau berhala gimana orang? Dipuja gitu kan, dipuji gitu kan. Nah, lupa dengan apa kan perintah Allah gitu kan. Maksudnya itu berhala ini harta itu menjadi tujuan pertama dia di atas dunia. Dia puja-puja harta tersebut gitu. Nah, kehidupannya itu sehingga banyak harta, sehingga apa? Itu mereka lupa ibadah, lupa sholat, lupa sedekah. Itu bahaya sifat tamak. Jadi sangat bahaya sifat tamak ya. Paham? Ada pertanyaan tentang sifat tamak? Tentang apa? Tentang sifat buruk dari sifat tamak, akibat buruknya ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu surat yang membahas orang tamak harta atau sifat tamak. Habis tolong duduk dengan baik. Ada yang tahu suratnya apa saja yang menjelaskan sifat tamak? Tahu. Apa? Surat Al-Humazah. Iya, apa lagi? At-Takasur. Iya benar. Terus lu upload sama Amin sama Plus. Surat Al-Humazah sama surat At-Takasur. Iya. Itu adalah surat yang membahas tentang sifat tamak. Siapa yang membaca surat Al-Humazah? Sudah baca sudah Al-Humazah. Kita simak ya. Kita perhatikan Al-Humazah. Dapat sudah? Iya, baca. Simak. Kita dengar. Kita perhatikan, dengar, jangan ditiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil itu apa? Setelah kita dengung. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Iya. Nah, itulah surat Al-Humazah. Ada terjemahan situ, artinya ada? Baca artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api, azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup
rapat atas diri mereka. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Iya, perhatikan Bapak ya, semuanya. Jadi surat Al-Humazah ini menceritakan tentang orang yang suka mengumpulkan harta gitu kan. Yang suka mengumpulkan harta, ya ini sifat tamak maksudnya. Orang yang mengumpulkan harta ini sifat tamak gitu kan. Jadi dia kira nanti orang sifat tamak ini akan Allah masukkan ke dalam neraka. Neraka apa namanya? Neraka api. Utama, iya. Neraka itu api, bukan. Neraka utama itu api yang menyala-nyala, yang api itu bisa masuk ke dalam tenggorokan kita, bahkan bisa membakar hati kita gitu. Nah, jadi itu. Kemudian surat apa lagi? Selanjutnya surat At-Takasur. Siapa yang bisa baca surat At-Takasur? Amin. Coba Amin baca Amin. Coba baca Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yakin. Summa la tas'alun. Summa la tus'aluna yawma idzin anil na'im. Sadaqallahul azim. Jadi artinya ayat yang pertama ya, surat At-Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah kamu begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Perhatikan Bapak, habis apa kasih? Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megah itu. Jadi surat Al-Takasur ini juga berbicara tentang sifat tamak. Jadi bermegah-megahan, suka mengumpulkan harta, lupa akhirat itu bisa melalaikan kita dengan perintah Allah gitu. Paham tentang surat Al-Takasur sama Al-Humazah? Jadi Al-Humazah apa artinya tadi? Al-Humazah apa artinya? Al-Humazah? Dia mengumpat. Pengumpat, dia mengumpat gitu kan. Kemudian surat At-Takasur apa arti At-Takasur? Bermegah-megahan. Iya, bermegah-megahan. Jadi yang Bapak jelaskan tadi tentang surat At-Takasur sama surat Al-Humazah, ada pertanyaan dan apa? Ada pertanyaan kan sih? Tidak. Habis ada pertanyaan apa? Tidak ada. Aturannya taruh sini, taruh di atas lantai. Itu. Tidak ada ya. Baik. Untuk selanjutnya kita bagi nanti ya. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu siapa nih? Sepida sama Kelsi, kemudiannya Hafiz sama Ami. Diskusikan. Tolong pisahkan duduknya. Sini. Sini Ami. Kelsi sini dong. Duduk tugasnya tahu. Kelompok 1 cari kandungan surat Al-Humazah, diskusikan, nanti presentasikan. Kemudian kelompok 2 cari isi kandungan surat At-Takasur, diskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Udah sampai 5 menit ya. Kelompok 1 gimana? Udah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Iya.
kita mulai dari kelompok angkat tangan. Kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tolong perhatikan. Ami sini Mi. Diri ngarep di sini. Bacakan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 gitu. Baik, kami dari kelompok 1. Kelompok 1 2, 1. 2. 2 bisa. Perhatikan apa? Ami apa habis perhatikan? Isi kandungan At-Takasur, pokok kandungan surah At-Takasur ialah Serius. Apa? Lanjut dan apa serius? Isi pokok terbesar kandungannya ialah wacana sikap insan yang suka bermegah-megahan. dalam Kau perhatikan nih. dalam soal kehidupan duniawi sehingga mengakibatkan melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah SPT. Ia jelas akan menghadiri kesalahannya kalau selesai hidup sudah menjemputnya. Udah? Cukup sekian, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu pada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Ya, memang benar yang disampaikan kelompok 2 tadi, isi kandungannya itu bermegah-megahan itu bisa melalaikan kita beribadah gitu. Baik, selanjutnya kelompok 1 lagi mempresentasikannya. Silakan. Perhatikan kelompok 2 apa? Kasih. Presentasikan. Langsung aja nggak apa? Isi kandungan surat Al-Humazah. Surat ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong pada surah Makkiyah. Kata Al-Humazah berarti pengumpat dan diambil dari ayat pertama surat ini. Ya. Pokok isian surat ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka menafkahkan harta tetapi tidak menafkahkannya. Di jalan Allah. Iya. Cukup sekian, terima kasih. Ya, kita aplaus dulu pada kelompok 2. Iya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 tentang surat Al-Humazah. Kelompok 2 tadi Surah Al-Takasur. Iya, jadi kita intinya kita selaku manusia itu tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk ibadah. Jadi kalau kita memiliki sifat tamak ini, kalau segera tidak kita robah, itu bisa melupakan kita dengan akhirat. Jadi tujuan kita hidup jadi hanya mengumpulkan harta jadinya gitu. Sedangkan tujuan hidup kita Allah ciptakan hanyalah untuk beribadah gitu kan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku gitu kan. Baik, dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya Bapak akan mengadakan kuis. Siapa yang bisa menjawab akan Bapak tambah nilainya. Siapa cepat ya? Terkait materi kita tadi. Yang pertama, soal yang pertama yaitu apa arti Al-Humazah? Iman, pengumpat Pak. Apa angkat tangan? Saya Pak pengumpat. Iya benar. Siapa namanya? Sepidra Malaysia. Selanjutnya, apa arti ada kasur? Bermegah-megahan. Iya, Ami benar. Selanjutnya, sebutkan dalil tentang sifat tamak. Dalil sifat tamak atau suratnya apa? Pemoleh. Apa? Saya Pak. Apa? Saya Pak. Apa? Pemoleh. Iya kurang tepat. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa tahu? Dalil suratnya apa? Apa? Coba. Ada tahu? Ada tahu? Saya Pak. Ya benar. Apa lagi? Surat At-Takasur. Iya, Al-Humazah sama At-Takasur, ya benar. Lanjut soal yang terakhir. Akibat buruk dari sifat tamak apa salah satunya? Bapak. Apa?
Egois. Egois. Apa itu egois? Apa? Nah, egois ya betul juga. Mementingkan diri sendiri. Iya, mementingkan diri sendiri, egois. Ah, itulah akibat buruk, salah satu akibat buruk dari sifat tamak. Siapa tadi? Selpida, Kami. Udah. Habis. Ya, coba pertanyaannya. Belum dapat aja habis sama bahas kan? Untuk habis apa arti iman? Percaya. Ah, iya benar. Percaya kepada Allah. Ah, iya benar. Habis percaya kepada Allah. Apa yang saya tambahkan? Untuk kasih pertanyaannya, untuk kasih lagi. Untuk kasih pertanyaannya, Bapak ulang aja pertanyaan yang tadi. Selain dari yang dibilang teman tadi, akibat buruk dari sifat tamak apa? Selain dari egois, selain dari apa? Ya, selain dari egois apa? 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 Kasih. Ayo kasih apa? Apa? Individu? Ah iya, individual. Jadi ya, udah. Ya, udah ya kuisnya. Bagi anak bapak yang kurang apa susah untuk menjawab kuis pada hari ini, untuk kedepannya lebih rajin lagi belajar ya. Kasih apa? Hafiz semuanya lah ya. Ya, Ya. Pak. Ya, Pak. Baik, sebelum Bapak tutup materi kita pada pagi hari ini, Bapak simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Tolong perhatikan. Materi kita tadi yaitu tentang meraih ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Pengertian sifat tamak tadi yaitu berlebih-lebihan mengumpulkan harta, sehingga melalaikan kita terhadap perintah Allah. Dan dampak buruknya banyak sekali. Ada batil, egois, individual, ambisius terhadap mengumpulkan harta, kemudian menjadikan harta sebagai yang dipuji-puji gitu. Nah itu akibat buruknya. Kemudian surat atau dalilnya tentang sifat tamak ini ada dua tadi, surat Al-Humazah sama surat At-Takasur. Iya. Nah itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat anak bapak pahami. Sebelum bapak tutup ada pertanyaan? Tidak. Oh ya, PR untuk minggu besok tolong catat. PR-nya hafal surat Al-Humazah sama surat At-Takasur. Minggu besok kita store hafalan ayat ya, tambah nilai UTS kalian ya. Ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Baik, jika tidak ada perhatian, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.